Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, Abang Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu meraih mimpi ke Jerman bersama dengan Bang Yayan Budiman dari founder Stufa Germany. Bang Yayan, sebenarnya untuk belajar bahasa Jerman tuh susah nggak sih Bang? Kalau banyak orang ya yang pernah datang ke sini tuh bahasa Jepang tuh susah banget gitu kan. Kalau misalnya bahasa Jerman, susah nggak? Iya. Mereka cerita bahasa Jepang susah? Iya, susah. Ya kalau menurut saya pribadi tidak terlalu susah gitu ya. Hurufnya sama, dia alfabet sama seperti bahasa Indonesia, cuman ada beberapa huruf yang beda, yang O.2 gitu, kayak nama Ozil gitu, O.2, A.2, U.2, selebihnya sama. Dan saya juga dulu ketika belajar bahasa Jerman juga dari nol, karena kan di KAUR nggak ada bahasa Jerman gitu. Jadi saya belajar dari nol, benar-benar ya, dari yang tidak tahu akhirnya jadi sedikit tahu dan lama-lama jadi bisa gitu. Kita belajar bahasa Jerman ini hanya butuh waktu aja Mbak, butuh waktu dan keseriusan gitu. Kalau susah nggak terlalu susah ya. Buktinya kenapa anak-anak di Stufa itu bisa 1 kali ujian lulus. Itu ujiannya kan di Jakarta. Ya, dan bahkan ada yang dapat skornya 98, ada yang 96, ada yang 94 dan seterusnya ya, karena memang tidak sesusah itu gitu. Boleh dicoba konsultasi aja langsung ke Stufa gitu untuk kita, atau tanya ke murid-murid kita. Susah-susah gampang pasti mereka bilang. Bener. Bukan hal yang susah sekali. Ada batasan usia nggak sih Bang kalau untuk belajar dan juga bekerja ya di Stufa ini sendiri ya? Kita bisa mulai dari usia 17 tahun ya, sampai usia 35 tahun. Maksimal gitu. 35 tahun. Tapi untuk sekarang nih Bang ya, dari 2021 ya sampai dengan 2023 ini, untuk minat masyarakat Bengkulu nih masuk ke Stufa ini sudah mulai meningkat belum? Alhamdulillah sudah mulai meningkat gitu, minat dan informasi yang disampaikan juga ke masyarakat tentang Stufa Germany ini. Cuman memang belum meledak ya, belum booming gitu. Ada Stufa Germany di Bengkulu. Ya mudah-mudahan lewat TVRI Bengkulu juga masyarakat jadi lebih mengenal luas kita gitu, bahwasanya ada loh gitu peluang untuk ke Jerman, dan ini yang mengurus dan membantu juga bukan pihak ketiga atau orang luar gitu. Ini betul-betul ya dari kita, oleh kita dan untuk kita gitu. Karena kita sama-sama dari Bengkulu untuk masyarakat Bengkulu dan oleh orang Bengkulu juga gitu. Tapi untuk Stufa Germany ini salah-satunya di Bengkulu atau sebenarnya ada lain nih yang orang memang untuk mengantarkan profesi ya dan juga belajar ke Jerman gitu? Yang betul-betul bekerja sama dengan pihak Jerman ya. Kemudian yang betul-betul kita orang Bengkulu yang kelola, ya kita satu-satunya gitu. Mungkin ada lagi juga yang di Bengkulu ini yang buka, tapi ya bukan orang Bengkulu gitu yang menjalaninya, dan kerjasamanya juga beda dengan kita. Kalau kita eksklusif, kita kerjasamanya semuanya dari Jerman, dan orang Jermannya juga sudah 2 kali datang ke sini ke Bengkulu gitu. Itu bedanya kita, dan semua informasi yang kita berikan itu apa adanya Mbak Agnes gitu. Jadi saya juga banyak dapat informasi dari orang-orang lain gitu terkait dengan program Ausbildung ini ke Jerman ini, dan mereka bertanya ke saya tentang banyak hal, dan itu banyak yang salah gitu informasinya. Ya ambil contoh misalnya ini tadi program Ausbildung disampaikan kalau program Ausbildung itu semuanya gratis. Ya semuanya murah, nanti tiket pesawatnya dibayarin oleh perusahaan dan seterusnya. Itu nggak betul gitu, karena perusahaan itu nggak mungkin bayarin tiket pesawat kita, dan ketika nanti di Jerman itu baru akan ditagih gitu, akan dipotong gajinya segala macam. Terus juga disampaikan kalau misalnya ikut Ausbildung nanti dapat ijazahnya bisa dipakai di Indonesia. Nah itu juga salah gitu. Jadi Ausbildung ini program pemerintah Jerman yang dibuat untuk supaya kita setelah selesai Ausbildung pelatihan bekerja di Jerman. Dan itu dapatnya sertifikat keahlian, bukan ijazah. Dan itu berlakunya di Jerman ya, bukan di Jerman Indonesia. Dan Uni Eropa gitu. Kalau di Indonesia ya tidak berlaku sebenarnya. Cuman mungkin orang akan melihat, oh dia punya kompetensi seperti itu. Banyak anak-anak daerah, terutama saya dengar terutama di arah selatan, Bengkulu Selatan, Seluma, mungkin ada juga yang di arah Rajang Lebong. Mereka disampaikan informasi-informasi yang seperti itu, seperti mungkin dari pihak gurunya atau apa gitu. Saran saya sih kembali lagi
kita kembalikan kepada ahlinya aja gitu untuk program Ausbildung ini gitu. Jangan sampai kita menyampaikan informasi ke anak-anak ini yang salah. Walaupun saya mengerti guru-guru ini mungkin mereka punya semangat Mbak Agnes untuk menyampaikan, wah ini ada loh program ke Jerman segala macam, tapi hati-hati gitu. Hati-hati. Takutnya penipuan gitu ya. Bukan penipuan, tapi nanti ketika sudah nyampe sana mereka banyak hal-hal yang tidak mereka ketahui gitu, dan guru-guru atau orang yang menyampaikan itu juga nggak bisa bantu karena mereka nggak bisa bahasa Jerman. Iya sih, pusing juga ya kalau misalnya sudah berangkat tapi tahu-taunya ada aja hal-hal problem di sana ya kan. Betul, dan itu banyak sekali, bahkan saya sudah dengar ada beberapa orang yang kabur dari Jerman dari Bengkulu gitu, kabur gitu. Tapi mereka tuh legal atau enggak? Yang Legal, sudah memberangkatkan gitu legal. Tapi di kontraknya itu ya. Betul, itu yang bahaya. Dan di kontraknya itu nggak di Indonesia, di tangan di Jerman. Dan itu full bahasa Jerman. Saya kemarin ada juga siswa yang baru pengurusan visa, dia saya selamatkan gitu dari agensi lain, karena di kontraknya itu yang lucunya itu dalam bahasa Jerman di atasnya, di bawahnya bahasa Indonesia. Jadi aneh sebenarnya antara atas dengan yang di bawah itu beda, Mbak Agnes. Kalau saya kan ngerti bahasa Jerman itu, kalau dia ini kan apalagi orang tuanya nggak ngerti. Ini beda, saya bilang. Jadi antara yang atas dengan bawahnya beda. Jadi jangan tanda tangan ini, karena walaupun tanpa materai di Jerman tuh tanda tangan udah berlaku. Jadi diisi kontraknya itu harus buka jilbab, kemudian harus nggak masalah dengan bekerja dengan babi, dengan alkohol, kalaupun harus mencicipi nggak masalah, segala macam. Saya bilang jangan, saya bilang. Akhirnya dia kemarin kita selamatkan, dia sekarang Ausbildung perawat, Agustus nanti berangkat ke Jerman. Gitu. Berarti sebenarnya permasalahan seperti itu dan juga desas-desus yang aneh-aneh dan juga tidak benar itu masih ada ya? di Bengkulu sudah ada yang seperti itu gitu. Cuman orang mungkin kita ngelihat kita masih muda gitu ini apa benar orang ini bisa gitu. Mereka mungkin lebih percaya dengan orang yang lebih tua gitu ya. Karena di Bengkulu ini kan seperti itu, Mbak. Jadi orang nggak melihat seseorang itu dari skillnya, dari pengalamannya, hanya dilihat dari usianya, dari penampilannya, seperti itu. Makanya saya bilang tadi, ya kita berusaha memberikan informasi tentang program ke Jerman ini sebaik mungkin, seapa adanya gitu. Kalau misalnya bisa, kalau tidak ya tidak. Seperti itu. Juga terkait dengan nanti di Jerman gitu. Kita sangat mengutamakan perlindungan siswa kita nanti ketika sudah di Jerman. Makanya kita punya partner yang di Jerman, mereka datang langsung ke sini, ngelihat keadaan. Oh, ternyata betul di Bengkulu ini ada potensi dan segala macam. Mereka mau bantu, penempatannya juga mereka bantu gitu. Jadi siswa-siswa kita itu Mbak Agnes, yang terbaru siswa kita yang berangkat untuk Ausbildung perhotelan, mereka dapatnya di hotel-hotel yang bagus, hotel bintang 4 gitu. Jadi mereka juga di kota yang besar, kota Munchen. Bukan yang pelosok-pelosok seperti bukan itu, yang di pelosok-pelosok gitu ya. Itu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tua sebenarnya. Cuman kita yang mendalami tahu seperti, dan itu tidak disampaikan. Sangat sayang sekali sebenarnya kalau orang nggak tahu informasi tentang Stufa Jermani ini. Begitu juga dengan harga misalnya, kita nggak pernah bilang murah, nanti di diskon, dibayarin sama ini segala macam gitu. Itu sangat-sangat bahaya. Iya, real dari awal ya. Takutnya kan nanti penipuan lah dibilang dan sebagainya gitu kan. Betul, kalau saya pengalaman dulu ketika saya berangkat ke Jerman, itu kan saya susah, Mbak Agnes, karena kita waktu itu nggak tahu nih harus minta tolong sama siapa. Waktu itu abang melalui dari mana itu? Waktu itu kita beasiswa, Mbak Agnes. Jadi memang betul-betul ya pemerintah kirim kita gitu. Jadi struggle-nya, perjuangannya lebih besar gitu. Karena pemerintah juga nggak bisa kan untuk menemani secara langsung. Ya kan kita paham juga itu gitu. Makanya saya nggak mau anak-anak yang dari Bengkulu ini yang setelah saya berangkat mengalami hal yang sama gitu. Jadi mereka harus ada orang Jerman yang khusus untuk bantu mereka. Memang nanti ketika mereka di Jerman sebelum berangkat juga sudah dipersiapkan. Semua kontraknya segala macam juga jelas untuk menguntungkan mereka, seperti itu. Iya, kebanyakan kan kalau misalnya masyarakat Indonesia itu ya banyak juga berita-beritanya nih kalau misalnya sudah kerja di negara luar negeri gitu kan ada kekerasan ada sebagainya. Berarti terjamin ya Bang ya? Terjamin. Kebetulan saya punya juga bapak angkat di Jerman dan dia itu mantan polisi, terus dia juga anggota DPRD di sana gitu. Jadi saya banyak konsultasi juga dengan beliau terkait tentang permasalahan hukum di Jerman. Kita juga punya teman-teman yang pengacara di Jerman gitu. Dan mereka semua siap membantu jikalau ada orang Indonesia yang tidak mendapatkan haknya, apalagi sampai kekerasan gitu. Itu di Jerman, kalau sampai terjadi kekerasan bukan cuma di penjara, tempat dia bekerja itu bisa ditutup. Atau bisa tidak boleh lagi menerima orang asing untuk bekerja di sana. Iya, berarti sangat ketat dia sebenarnya. Sangat ketat sekali. Perusahaan nggak bisa main-main di sana. Iya. Tapi kalau kita sudah tanda tangan, kita tidak keberatan dengan apapun yang terjadi dengan diri kita, kita lapor polisi percuma.
Ya karena sudah tantangan tadi ya Betul, kan. nah itu yang bahaya. Iya, makanya seperti yang bilang tadi ya, ada perjanjian yang memang ada atasnya bahasa Jerman, bawahnya bahasa Indonesia, itu kan nggak logis banget sebenarnya kan ya. Betul. Kalau secara standarisasinya begitu Iya. kan. Tapi sebenarnya untuk budaya Jerman sendiri gimana sih Bang? Abang sendiri pernah ngalamin culture shock gak sih di sana? Karena kan keberanian pasti beda banget sama di Indonesia gitu. Iya, yang pertama cuaca. Ya, jadi kita mungkin lihat di TV, wah enak ya main salju misalnya. Iya. Ya itu nggak terlalu enak ya, karena sangat dingin sekali, menusuk sampai ke tulang gitu. Jadi betul-betul kita kalau musim dingin itu kita full pakaiannya harus tebal gitu. Itu shock yang pertama yang dialamin biasanya orang-orang yang ke Jerman. Ya, terus yang kedua dari budaya kerja ya. Di sana itu kalau misalnya kita salah itu pasti dimarah habis-habisan. Iya. Agnes, nggak kayak di kita kan. Mungkin kalau di kita kan pertama ditolerir, kemudian disampaikan juga dengan baik-baik. Mungkin Mbak Agnes pernah salah dipanggil dulu, Agnes kamu begini. Kalau di sana nggak. Dan ini begitu kita buat salah, kita langsung disampaikan di depan. Dan itu nggak peduli apakah kita sendirian atau di depan orang rame. Karena orang Jerman berpikir kesalahan kamu ini bisa juga dilakukan oleh orang lain. Benar. Makanya disampaikan di depan gitu, tidak disampaikan di. Kalau kita kan memalukan sekali ya, dan nggak etis banget kalau di Indonesia kan ya seperti itu. Betul. Tapi begitu selesai jam kerja itu semua fine, baik-baik aja, alles good gitu ya. Nggak ada lagi istilahnya, wah tadi diceritain sama orang, tadi si A itu salah loh gini di belakang. Enggak, itu selesai. Jadi kita bisa ngopi bareng, ngobrol santai dengan bos kita atau dengan supervisor kita, walaupun tadi dia marah-marahin kita. Langsung to the point ya, meskipun memang di depan orang banyak gitu ya. Iya betul, itu budaya kerja yang mungkin agak berbeda dengan kita. Karena orang Indonesia kan kadang-kadang begitu dimarahin sensitif. Iya. Oh, Baperan aduh, ya. baperan. Aduh, saya ini di segala macam. Padahal maksud orang Jerman itu adalah supaya kamu perbaikan seperti itu. Jangan lagi melakukan hal yang sama. Mendidik itu. dan juga menjadi contoh bagi teman-temannya yang melihat ya, jangan Betul. sampai kesalahan yang sama terulang kembali gitu. Betul. Ya. Nah, itu kadang-kadang shocknya tuh di situ untuk orang Indonesia. Tapi kalau dari segi makanan, kalau saya sih ya omnivora itu, makan segala gitu. Jadi nggak terlalu masalah dengan makanan. Kemudian budaya, mungkin karena kita juga udah lihat gitu ya dari YouTube mungkin atau dari Google informasi tentang bagaimana sih kehidupan orang Jerman, jadi nggak terlalu kaget sih di situ. Oke Bang Yayan, kita jeda dulu nih ya. Nanti Boleh. kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu meraih mimpi ke Jerman. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.